request-nya nih. Oke. Oke, gabung. Ya. Ya. Gimana? Damar. Oh ya, tadi sempat terputus ya. Oke, Mas Saul. Gimana cerita drama Koreanya? Oh iya, ngomongin drama Korea, jadi ada satu adegan yang itu sebenarnya biasa, cuma dialognya menarik perhatian saya. Jadi ketika drama Korea yang judulnya The Wall of the Married, ini tokoh utamanya Lee Tae-oh, dia seorang bapak yang selingkuh, kemudian menikah dengan selingkuhannya. Nah, waktu di rumahnya Tae-oh ini, ada anak muda yang bernama In Kyu, dia datang ke rumah Tae-oh. Nah, In Kyu ini, dia menanya Tae-oh untuk menguntit mantan istrinya. Jadi, walaupun sudah pisah, sebenarnya masih menyimpan perasaan pada mantan istrinya. Nah, dia minta In Kyu ini untuk terus menguntit mantan istrinya. Nah, waktu itu, In Kyu main ke rumahnya Tae-oh, dan dia sempat ngobrol singkat, tapi keburu lingkungannya Tae-oh itu pulang ke rumah, dan Tae-oh nggak ingin komunikasinya dengan In Kyu tadi diketahui oleh selingkuhannya yang sudah dinikahi tadi. Nah, kemudian ketika ditanya sama selingkuhnya yang sekarang sudah jadi istrinya, namanya Jae-kyung, dia berkilah, Tae-oh ini berkilah. Oh, ini habis ngobrol dengan siapa? Tadi agen koran. Dia menawari saya langganan koran. Nah, kemudian Tae-oh sempat ngomong sini juga. Hari ini siapa sih yang mau baca koran? Nah, itu cukup menarik perhatian saya. Walaupun adegannya biasa sih, cuma dialognya itu relevan sekali ya. Dari sini siapa sih yang mau baca koran? Oke, itu dulu Mas Paul, bagi pemantik. Siapa yang mau baca koran di hari ini Mas Paul? Menurut Mas Paul gimana? Iya. Jadi mau bicara soal koran tapi muter-muter ya. Iya, drama Korea kayak gitu. Jadi sebelum kita baca koran berarti kita harus nonton drakor dulu. Kesimpulannya adalah kayak gitu. Iya. Jadi akhirnya dapat dua. Jadi kalau misalnya baca koran berarti sebelum kata baca koran dulu nonton drakor, itu kesimpulannya. Tapi menarik itu. Oh ya. Tapi menarik. Ketika ada pertanyaan, hari gini apakah masih ada orang yang baca koran? Nah, buktinya masih ada kan? Koran masih terbit walaupun online atau media sosial sudah begitu masif, tetapi koran masih tetap ada. Jadi menurut saya koran adalah salah satu media yang masih bertahan di tengah dunia digital kayak gini. Oke. Nah, masalahnya kalau saya boleh berpendapat pribadi ya, koran mungkin tetap ada, tinggal kandungannya dan juga kemasannya. Ya, oke. Oke, nah masalah kandungan dalam koran ya ini ya. Ya. Nah, kandungan dalam koran kan menurut saya sangat penting, terutama yang di luar sana banyak sekali banjir informasi yang kadang kurang terfilter dengan baik. Nah, koran ini menyajikan berita-berita yang sudah terkonfirmasi dan insya Allah sangat dibutuhkan masyarakat. Itu kandungannya. Ya, oke. Kemasannya kalau kita tarik ke drama Korea tadi di dialog itu, saya kira memang mengarah ke koran fisik. Siapa sih yang hari ini baca koran itu? Mungkin ada gaya baru membaca koran. Nah, kali ini lewat e-paper. Ya. Kalau di Solo Pos sendiri, seperti apa, Mas?
bentuk e-paper Solo Pos. Oke, kawan Damar. Jadi sekarang mencari informasi itu beragam. Ada banyak platform yang bisa dinikmati. Dulu ada majalah, ada koran ya. Tapi kemudian sekarang ada online dan kemudian ada e-paper. E-paper itu adalah versi elektronik atau versi digital dari koran. Sebenarnya tidak berbeda dengan koran fisik yang biasa kita temui. Cuman ini bukan dalam bentuk kertas, tapi dalam bentuk elektronik. Cara membacanya pun berbeda, platformnya berbeda. Antara cetak yang dicetak di kertas maupun koran elektronik yang bisa dinikmati melalui komputer atau melalui HP. Jadi Solo Pos ini memiliki e-paper, namanya ya Solo Pos e-paper, yang bisa dinikmati oleh pelanggan, oleh pembaca dengan menggunakan HP atau menggunakan komputer, dan tentu saja tidak dalam versi cetak. Lebih ringkas, bisa dibawa kemana, tidak perlu susah-susah untuk melipat dan butuh ruang kayak gitu. Nggak bisa buat alas duduk ya berarti ya? Kekurangannya itu tidak bisa digunakan untuk alas. Ya. Jadi begitu kawan Damar. Oke, jadi kalau kita masuk lagi ke adegan drama Korea tadi, kita mungkin langsung menyadari Tae-oh gitu ya. Hari ini siapa sih yang mau baca koran? Baca e-paper Solo Pos gitu ya. Ini gaya baru baca koran. Anda nggak perlu langganan dalam bentuk fisik, tapi berbentuk versi e-paper yang bisa diakses seperti mudah, kemana-mana dengan benefit yang lebih. Nah, kembali ke e-paper Solo Pos. Ya. Yang saya dengarkan Solo Pos, e-paper Solo Pos ada konten premiumnya juga. Ini seperti apa? Apa yang membedakan dibandingkan dengan e-paper versi sebelumnya? Jadi begini, kawan Damar dan teman-teman yang lain, kami menyajikan sama dengan versi cetaknya, koran Solo Pos. Saat ini Solo Pos memiliki 16 halaman. Kemudian mulai hari ini pelanggan e-paper itu akan mendapatkan benefit. Dua media cetak. Pertama adalah Solo Pos, koran Solo Pos. Yang kedua adalah koran Solo. Apa bedanya antara keduanya? Cara penyajiannya berbeda. Angle-nya berbeda. Bahkan sebagian kontennya juga berbeda. Jadi koran Solo bisa disebut sebagai koran peristiwa dan koran bisnis. Ini saya ambil versi printinan ya. Versi printinan. Ini koran Solo. Kemudian koran Solo Pos yang ini. Kayak gini. Kalau koran Solo Pos itu ada 16 halaman, koran Solo 8 halaman. Lah, mulai hari ini pelanggan koran Solo Pos elektronik atau pelanggan e-paper Solo Pos akan mendapatkan benefit berupa e-paper koran Solo juga. Itu yang kami berikan kepada pelanggan e-paper Solo Pos. Cara berikannya gimana Mas Saul? Apakah dengan sistem langganan atau bagaimana? Langganan. Jadi bagi pembaca yang ingin mendapatkan dua koran itu sekaligus dalam bentuk elektronik, bisa berlangganan e-paper Solo Pos.
Oke, sebentar, saya sapa dulu yang bergabung. Ada Mas Boni Kobani, halo, selamat bergabung. Kemudian ada Mas Denmas Arjun juga. Kemudian ada Oh. Mbak Ita, halo, selamat bergabung. Yuni Halo. Giarno, ya. Bagi yang baru bergabung, hari ini kita baru ngobrol bersama Redpel Solo Pos, si Paul Arkin, ngobrol seputar e-paper Solo Pos. Apa yang membedakan e-paper versi baru dibandingkan e-paper sebelumnya? Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa juga ikut bertanya atau memberikan komentar, atau mungkin sharing pengalaman ketika sudah pernah membaca e-paper Solo Pos. Mungkin perlu masukan-masukan atau mungkin perlu dibikin bagaimana. Nah, kami tunggu komentar-komentarnya. Nah, kita kembali ke Mas Paul. Mas Paul masih di situ? Ya, oke. Ya. Oke. Mas Paul, kalau tren orang baca berita sekarang ini seperti apa sih? Mungkin bisa di-share juga ke teman-teman. Ya, pertanyaan yang biasa disampaikan oleh banyak orang adalah, pertama, apakah masih ada orang yang membaca koran? Yang kedua, informasi itu kan bisa didapatkan dari mana saja. Bisa didapatkan dari media sosial, terutama kan, atau media perpesanan. Grup WA sekarang sudah mewabah di banyak kalangan dan banyak informasi yang di-share, disebar melalui grup WA tersebut. Nah, sekarang apakah cukup orang mengandalkan grup-grup perpesanan, WA atau Telegram atau sejenisnya, atau media sosial saja? Menurut saya tidak cukup. Karena apa yang ada di media sosial maupun media perpesanan, informasinya tidak bisa terkonfirmasi, tidak confirm. Kita masih harus mengecek, benar nggak informasi yang ada di media sosial maupun media perpesanan tersebut. Kelebihan dari media sosial dan media perpesanan adalah kecepatan. Begitu ada kecelakaan atau sebuah peristiwa, langsung di-share kepada grup WA atau grup media sosial. Tetapi informasi valid mengenai peristiwa itu susah kita dapatkan. Bahkan banyak akhirnya kita terjebak oleh hoax atau hoax atau info atau kabar bohong. Jadi itu. Lah, sekarang bedanya dengan media-media media-media massa. Apa? Kalau informasi yang disajikan oleh media massa, baik koran, majalah, kemudian portal berita, yang membedakan adalah informasinya sudah melalui sebuah proses yang panjang. Ada check and recheck, kemudian ada konfirmasi, ada balancing, ada cover all side dan sebagainya. Sehingga pembaca ketika menikmati informasi itu lebih aman dan mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Itu yang membedakan dengan media sosial dengan media perpesanan. Sehingga kalau misalnya Anda mendapatkan informasi dari media sosial, Anda masih harus mencari informasi yang valid dari media yang media-media kredibel, baik portal berita maupun koran atau televisi atau radio atau yang lain. Begitu kawan Damar. Oke, siap. Sebentar Mas Aul, ini ada beberapa pertanyaan. Saya mulai dari Pak Banu Kisworo. Halo, selamat pagi Pak Banu. Selamat pagi Pak Banu. Iya. Biaya berlangganan piro Om? Nah, mungkin bisa diulang sedikit Mas Aul, terutama buat teman-teman yang juga mungkin baru bergabung juga setelah ini, biar tahu kalau berlangganan e-paper Solo Pos itu biayanya berapa, sistemnya bagaimana? Ya, jadi berlangganan e-paper Solo Pos itu 1 bulan 50.000. Kemudian ada paket lain, kalau misalnya teman-teman mau langganan 3 bulan 125.000.
6 bulan 250.000 dan 1 tahun 500.000. Tentu saja versi e-paper dengan versi cetak berbeda harganya. Koran Solo Pos cetak harga ecerannya satu hari satu koran itu 5.000. Kalau misalnya langganan itu 110.000. Jadi yang membedakan adalah harganya dan cetakannya. E-paper 50.000, koran Solo Pos 110.000. Jadi kelebihan koran Solo Pos ya ada fisiknya, bisa untuk lesehan, bisa jadi alas. kalau sudah banyak bisa dikeloke kayak gitu. Tapi kalau e-paper kelebihannya adalah lebih murah, kemudian bisa dibawa kemana-mana dan bisa disimpan juga. Oke. Kalau koran kan nyimpannya butuh tempat. Kalau e-paper menyimpannya di komputer atau di HP atau di cloud. Dan kapan saja mau di print bisa ya? Bisa di print, bisa dicari ulang, itu lebih memungkinkan. Oke. Begitu ya Pak Banu Kisporo, yang tadi bertanya soal biaya berlangganan e-paper Solo Pos. Nah ini menyambung pertanyaan Pak Banu. Ada komentar dari Mas Boni Eko Bani. Kok harganya murah banget? Ya karena tidak dicetak. Versinya sama sebenarnya Mas Bani. Halamannya sama, covernya sama, isinya sama. Yang membedakan tidak dicetak. Dan Anda bisa menyimpan e-paper itu di hard disk komputer misalnya, suatu saat Anda mau mencari, Anda bisa cari itu. Nah ini termasuk juga mungkin jawaban bagi para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau skripsi, butuh dokumentasi kemarin. Kalau zaman dulu kan bentuknya fisik. Nah mungkin kalau butuh dokumentasi pemberitaan, ini lebih mudah ya Mas Paul ya, karena formatnya sudah e-paper. Oke, Mas Paul, ini ada yang bertanya lagi. Dari akun Kata Cerita, Kak tanya dong, tiap pagi saya dapat versi e-paper Solo Pos yang di-share di grup WA. Itu sebenarnya kayak gitu gimana sih? Jadi kami bisa menikmati versi e-paper gratis. Apakah seperti itu? Jadi ini adalah rezim sharing. Rezim sharing, oke. Rezim sharing. Ada kecenderungan orang untuk nge-share apa yang mereka miliki. Walaupun sebenarnya ini tidak tepat. Saya agak ragu-ragu ya menyebut ilegal ya. Ini agak subhat, termasuk ilegal juga. Sebenarnya e-paper ini sebenarnya hak dari pembeli atau pelanggan. Tetapi kalau misalnya di-share ulang terus-terusan ke banyak kalangan, akhirnya orang bisa menikmati informasi itu tanpa berlangganan. Saya akan cerita sedikit ya tentang apa yang beberapa hari yang lalu beredar di media sosial. Sutradara Joko Anwar itu mengeluhkan tentang banyaknya film-film bacaan yang beredar. Juga web atau situs yang menyediakan film-film bacaan. Dan itu sangat tidak menyehatkan dunia perfilman. Padahal sebuah film itu produksinya sangat besar, kemudian ada banyak manusia yang harus dihidupi. Nah, saya mau menganalogikan dalam dunia jurnalistik seperti itu. Kalau misalnya sebuah informasi dengan langganan 50.000, kemudian di-share ke banyak orang di sebuah grup WA, kemudian di-share lagi ke grup WA yang lain, dan itu masih bisa dinikmati oleh banyak kalangan, maka itu sama saja sebenarnya dengan membagikan sesuatu yang sebenarnya harusnya bisa dinikmati oleh kru Solo Pos, tetapi akhirnya kami tidak bisa menikmatinya.
Jadi saya menganalogikan kayak gitu. Ada banyak orang yang berada di sebuah dapur media massa, di balik sebuah berita. Saya perlu cerita ya, bahwa sebuah berita itu tidak hanya menyangkut wartawan, menyangkut editor, atau percetakan saja. Tapi ada banyak kalangan. Sebuah berita diproses dari mulai wartawan mencari berita, ada editor, kemudian ada layout, ada bagian produksi, nyetak, ada bagian foto, ada bagian, kalau dalam sebuah perusahaan pers, ada bagian umum, ada OB-nya, ada yang ngurusi komputer, ngurusi IT, kemudian sampai ada loper, ada agen, dan sebagainya. Jadi banyak orang yang berada dalam rantai bisnis ini. Nah, kemudian kalau misalnya sebuah informasi di-share dengan santai, dengan alasan bahwa ini adalah informasi yang perlu disampaikan kepada orang lain biar orang lain tahu. Mungkin niat baiknya ada, ada niat baik untuk share informasi. Tetapi kalau misalnya itu disampaikan tanpa berlangganan, maka ya kasihan orang-orang yang berada di balik berita itu, orang-orang yang hidup dari dunia bisnis ini, kayak gitu. Kalau saran saya, harapan kami adalah ya langganan saja. Berbeda dengan koran, walaupun kalau misalnya pelanggan sudah mendapatkan koran, sudah bayar, kemudian mau dibaca oleh siapa saja bisa, tetapi koran memiliki ketahanan tertentu. Misalnya saja dibaca oleh 10 orang, satu koran ya, pasti udah lesek, ya kan? Tapi kalau misalnya e-paper di-share sampai ribuan kali, itu nggak akan turun kualitasnya. Jadi akhirnya kami yang bekerja keras di dapur redaksi, dan orang bisa menikmati secara gratis, secara saya sebut ilegal kayak gitu, mohon maaf, informasi itu. Padahal itu adalah informasi yang seharusnya didapatkan dengan cara berbayar. Kayak gitu. Ya. Mungkin sangat-sangat klise ya itu. Wah, ngapain sih kayak gitu harus bayar-bayar. Tapi ya ini memang kenyataannya kayak gitu. Sebuah informasi itu bukan kerja profesional. Informasi itu tidak gratis. Ada harga yang dibayar dari itu. Oke. Nah, satu lagi, Mas. Bagi pembaca yang ingin mendapatkan informasi yang berkualitas, maka pembaca atau pelanggan harus mendukung wartawan dan orang-orang yang bekerja di balik sebuah berita agar mereka bekerja secara profesional. Agar bekerja secara profesional, ya kami kan juga harus dibayar. Mereka dibayar dengan baik, dengan sesuai aturan dan sebagainya. Nah, caranya adalah berlangganan. Itu adalah cara kita menjaga agar informasi yang kita terima, informasi yang memang berkualitas. Itu sangat teoritis dan sangat normatif ya, tapi itu faktanya. Ya, oke. Ini pasti sangat dimengerti oleh teman-teman juga ya. Ini ada feedback juga dari akun Peta Cerita tadi yang menanyakan itu. Saya kurang setuju dengan orang-orang yang seenaknya nge-share e-paper di grup-grup WA. Saya menilai orang itu nggak menghargai hak cipta ya. Nah, ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mas Paul tadi ya. Ada baiknya kita juga menghargai kerja keras wartawan dan perusahaan pers itu sendiri sampai pada akhirnya mampu menyajikan informasi yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Itu ada jalan panjang yang harus dilalui dan itu semuanya kerja profesional. Jadi tidak gratisan gitu ya semua ya. Iya. Dan sebenarnya nggak terlalu mahal informasi itu. Misalnya dengan e-paper langganan 50.000 per bulan berarti sehari berapa? Tidak 2.000. Iya. 2.500-an. Nah, 1.500-an lah. Kita mengeluarkan 1.500. Nah, ongkos parkir aja sekarang 2.000 untuk sepeda motor kan. Iya. Jadi kita tidak terlalu berpengaruh terhadap
apa ya, kantong kita lah, hanya 1.500 per hari untuk mendapatkan informasi yang apa namanya kredibel. Oke. Cara berlangganan. Ya, bagi yang belum tahu atau mungkin nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut, nanti bisa menghubungi di kontak personnya di nomor 0821 4432 8585. Silakan bagi yang ingin berlangganan e-paper Solo Pos bisa mengontak nomor tersebut. Saya ulangi di 0821 4432 8585. Oke, Mas Paul, kalau nanti ada yang mau langganan, kontak ke sini, mungkin akan dilayani dengan baik ya. Nah, tapi bisa dijelaskan lagi, mungkin kita ulang sedikit lagi, cara berlangganan e-paper itu bagaimana sistemnya? Terus, apakah bayarnya langsung, kontan, cash, atau seperti apa? Kadang orang kan mikirnya nggak pengen ribet gitu ya, mau langganan tapi cara bayarnya susah, itu juga mengurangi minat orang untuk berlangganan juga. Itu Ya. Mas Paul? Saya kira dengan dunia yang digital, maka sistem pembayarannya juga digital. Transfer saya kira udah cukup, yang paling gampang kayak gitu. Yang paling penting adalah nanti setelah ada aksesnya, Anda setelah berlangganan, Anda akan mendapatkan akses untuk mendownload e-paper. Dan saya ulangi, ketika Anda berlangganan e-paper Solo Pos, koran Solo Pos, maka pelanggan akan mendapatkan benefit juga. Benefitnya adalah e-paper koran Solo. Koran Solo adalah saudara kandung dari Solo Pos. Jadi satu grup dengan apa namanya Solo Pos, tetapi isinya berbeda dengan Solo Pos. Walaupun ada sedikit persamaan, tetapi cara penulisannya, angle-nya, perspektifnya itu berbeda. Kalau Solo Pos adalah koran umum, sedangkan koran Solo adalah koran peristiwa dan koran berita. Jadi akan dapat dua. Beli satu, dapat dua. Kalau versi apa namanya retailnya kayak gitu. Biasanya orang paling suka kayak gini ya. Pertama gratisan, yang kedua beli satu dapat dua, syukur-syukur dapat tiga, dapat empat kayak gitu. Oke, kalau masuk ke apa ya tubuhnya e-paper sendiri, jeroannya. Ya. Paper Solo Pos itu ada berapa halaman sih yang versi terbaru ini? Kemudian rubrik-rubriknya apa aja? Mungkin bagi yang belum pernah membaca e-paper Solo Pos bisa dapat gambaran dari sini dulu. Jadi Solo Pos sekarang 16 halaman. Kemudian koran Solo sebenarnya ada 8 halaman. Tetapi dari 8 halaman itu tidak disertakan semua di e-paper Solo Pos. Karena ada beberapa halaman yang dihilangkan karena sama dengan koran Solo Pos. Di antaranya soal olahraga, kemudian sopolitan, kemudian ekonomi. Jadi sekitar 5 halaman yang bisa dinikmati dari koran Solo oleh pelanggan e-paper Solo Pos. Jadi itu. Kalau harga jual koran Solo Pos satu eksemplarnya berapa Mas Paul? 5.000. Kalau koran Solo? Koran Solo 2.000. Berarti kalau langganan 2 koran itu 7.000 berarti. 7.000. Kali beli 7.000 ya. 7.000. Tapi melalui versi e-paper terbaru ini cukup 1.500. membayar 1.500. Sudah dapat dua. Kayak gitu. Untung banyak. Oke. Oke, sebentar kita sapa dulu ke teman-teman yang juga baru bergabung. Ada Boping Manwan, kemudian ada Rohman Muhammad Abdur yang juga sepakat dengan
pendapat kata cerita tadi yang kurang setuju dengan orang-orang yang seenaknya nge-share e-paper di grup-grup PA. Kemudian, nah ini agak melenceng Mas, nggak apa ya? Mumpung ada yang Ya, gabung. Ada pertanyaan dari Syamsuddin. Apakah saat ini koran Solopos atau solopos.com membuka perekrutan wartawan baru? Atau kalau melamar wartawan, gimana caranya? Oke, walaupun melenceng, tetap kita ruang untuk bertanya. Dan ini jawabannya langsung dari Red Pile Solopos. Silahkan Mas Aul. ya, oke. Terima kasih atas pendapatnya bahwa rezim sharing ini ya harus dibatasi. Sharing informasi boleh, tetapi kalau misalnya sharing e-paper kurang amat saja, maka harus dibatasi. Karena itu tidak menyehatkan bagi dunia jurnalistik, bagi pers sendiri. Kalau teman-teman masyarakat ingin mendapatkan informasi kredibel, maka dukunglah dunia pers dengan membeli koran, bukan dengan mengambil secara tidak bertanggung jawab. Oke, kemudian yang selanjutnya soal komentar dari pertanyaan dari Mas Samsudin. Biasanya kami akan membuka lowongan jika memang kami membutuhkan. Kami akan memasang iklan di koran Solopos maupun di portal solopos.com. Jadi kalau ada lowongan, biasanya kami akan pasang iklan di koran Solopos maupun di portal solopos.com. Tapi dalam bulan-bulan ini belum ada kabar. Tapi kalau saya ada, nanti akan kami sampaikan melalui iklan secara terbuka. Sekalian, mumpung ngobrolin soal perekrutan wartawan. Ini ya. sistemnya bagaimana sih? Proses perekrutan wartawan di Solopos itu cukup panjang. Tentu saja yang pertama adalah pendidikan latar belakangnya bebas, tidak harus dari dunia jurnalistik atau dari komunikasi, siapa saja. Di tempat kami banyak wartawan yang latar belakangnya bukan dunia jurnalistik kok. Ada yang dari sejarah dan sastra daerah. Ya. Wah, ada sejarah. Bahkan ada yang dari teknik mesin ada. Yang belum ada itu kalau nggak salah kedokteran, belum ada. Oh iya, mending jadi dokter ya. Tapi teknik ada, kemudian statistik juga ada, jadi orang-orang dari eksak, sarjana agama juga ada, kemudian ilmu komunikasi banyak, ada juga dari calon guru, dari FKIP banyak, jadi semua latar belakang bisa. Yang penting S1. Kemudian prosesnya cukup panjang. Pertama mereka harus menunjukkan keterampilan dalam dunia jurnalistik, dalam menulis. Kemudian mereka juga punya passion di dunia jurnalistik, tidak sekedar pinter menulis, tapi juga wah saya passionnya di sini nih, di dunia jurnalistik. Dan tentu saja ada proses lain, tes-tes yang lain seperti tes wawancara, kemudian ada psikotes dan sebagainya. Agak panjang. Ya. Dan katanya sih di Solopos agak ketat dibandingkan tempat lain. Agak prosesnya panjang. Oke. Makanya kalau yang udah bergabung di Solopos rasanya pedih gitu ya kalau tahu papernya di-share gratisan gitu ya. Ya, jadi ketika mereka kerja keras, bahkan di lapangan, pembaca juga perlu tahu, teman-teman di sini juga perlu tahu bahwa kerja di lapangan itu bukan kerja yang sangat mudah. Teman-teman wartawan kadang-kala mendapatkan ancaman jiwa, kekerasan dan sebagainya ketika melakukan peliputan. Kerja mereka harus dihargai. Mereka bekerja profesional, panas-panasan, berhujan-hujanan, menghadapi banyak orang, bahkan ada ancaman jiwa. Kalau misalnya di-share secara bebas kayak gitu kan sangat sedih rasanya. Karena mereka harus kita bayar juga. Ya. Oke, makanya buat kalian yang ingin dapat informasi yang kredibel, kami sarankan tidak
berupa informasi gratisan gitu ya Mas Ol ya. Langganan e-paper Solo Pos cukup 50.000 per bulan, nanti bisa menghubungi Ritma di berapa tadi? Di nomornya 082144328585. Nanti akan dilayani dengan baik dan aksesnya akan mudah. Jadi tidak perlu lagi nunggu kiriman share-sharean grup WA, kita bisa download sendiri setiap hari, setiap pagi. Begitu edisi terbaru sudah keluar, kita langsung bisa download tanpa perlu mengharapkan belas kasihan orang yang mau nge-share di grup WA, gitu ya Mas Saul ya. Karena saya ikut di grup WA, ada yang suka nge-share pos. Saya mau mengingatkan juga nggak enak, teman sendiri, saya juga nggak tahu teman itu dapatnya dari langganan atau dari share-sharean juga. Bahkan kadang-kadang di sebuah grup WA itu ada, mana nih share-shareannya, e-papernya. Jadi akhirnya orang mengharapkan belas kasihan dari share-sharean orang untuk mendapatkan informasi dari Solo Pos. Ya, pedih sekali. Nah, Ya. itu tadi Mas Paul ya. Ya. Ibaratnya kita mau parkir saja sudah bayar 2.000. Kemudian ke toilet umum aja tarifnya juga 2.000. Ya. Masa baca e-paper gratisan gitu kan ya, malah minta gratisan. Nah, cukup berlangganan sehari 1.500. Ya. Sudah dapat versi terbaru Solo Pos, include koran Solo. Nah, ini sebuah benefit yang tidak didapatkan di media yang lain, hanya ada di Solo Pos Group. Ya. Dan buat teman-teman yang masih haus akan informasi yang kredibel dan akurat, berkualitas, bermanfaat, silakan berlangganan e-paper Solo Pos. Sekali lagi di 082144328585. Silahkan kontak nomor tersebut, cukup dengan 50.000 per bulan. Senin naik nggak Mas? Ya? Senin harga naik nggak? Enggak. Enggak ya, enggak Itu properti itu. Oh ya, properti. Jadi harganya tetap cukup 50.000 per bulan, sudah dapat e-paper Solo Pos, include koran Solo. Seperti apa isinya? Silahkan berlangganan, nanti kalian akan tahu dengan sendirinya. Jangan mengharapkan share-sharean gratis. Oke. Sebelum kita akhiri Mas Saul, kita sapa dulu beberapa yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Dina Ananti, halo Mas Semar, halo juga. Kemudian ada Yoyon Beni, Denny Mahendra, Catering Wulan, Syamsuddin, Siknan, Muhammad Hasan, Muhammad Syukur, Anggoro Parno, Kristina Trimawati, Theodorus Agusni, Debarunas, kemudian Parif, Didi SP, Fitria Anam, Denny Suswoko, Anggoro Parno, Nuni Widyastuti, Gunawan Tri Raharjo, kemudian Muhammad Hasan, jangan sambil gerak dong tadi, oh ya, tadi sempat waktu kita jalan-jalan tadi melihat dapur redaksi Solo Pos. Sekarang sudah stay ya. Kemudian ada Rizka, halo Pak Sifaul. Dari Rizka gitu, hanya 4. Halo Pak Sifaul, mau dijawab Mas Faul? Halo. Ya. Ada Heni Triani, kemudian Susanto, Rica Cantik, ada Wasi Solo Pos, ada Nura Rianti, ada Rini Yusti, Eja Anan 85, Rita Marita, Tiwi Airma, Abdi Nastiar, Dianina Lupita, Lilik Widi, Panji Tofati Sugianto, Munaroh Azizah, kemudian ada Yogi Salendra, dan banyak sekali Mas Faul yang bergabung di siang hari ini. Ada Noval
Yo, yang terbaru. Halo. Iya. Oke. Yang baru gabung hari ini, kita baru saja ngobrolin seputar e-paper Solopos. Apa itu e-paper Solopos? Itu produk Solopos versi elektronik yang bisa dinikmati lewat HP. Cukup berlangganan dengan 50.000 per bulan sudah dapat benefit e-paper Solopos include koran Solo. Harganya relatif murah, 50.000 per bulan. Kita langsung dapat akses untuk mendownload paper setiap hari selama periode langganan. Langganan 1 bulan boleh, 3 bulan boleh, 1 tahun boleh. Harganya tentu juga berbeda kalau lebih panjang langganannya. Itu Mas Faul. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Sukses untuk Mas Faul. Ya, sukses juga untuk Mas Dama dan teman-teman. Iya, terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya Damar Prakoso undur diri di siang hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.